Pernahkah Anda merasa bahwa doa dan usaha Anda seakan diabaikan begitu saja? Anda telah meminta dengan sungguh-sungguh, mengerahkan segala daya dan upaya, namun jawaban yang dinantikan tak kunjung tiba. Hati perlahan mulai bertanya-tanya, apakah Sang Pencipta tidak lagi mendengar rintihan hambanya? Namun, mungkin Anda melupakan satu rahasia besar tentang cara Tuhan mengatur waktu. Mari kita selami bersama. Mengapa terkadang doa kita seolah ditunda? Dan apa makna mendalam di balik waktu penantian yang sangat jarang disadari oleh kebanyakan manusia di muka bumi ini? Seringkali saat kita berada dalam titik terendah, keputusasaan mulai menghampiri pikiran kita. Kita membandingkan garis waktu kehidupan kita dengan pencapaian orang lain yang tampak begitu mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sementara kita merasa masih berjuang di tempat yang sama. Berdasarkan ajaran berbagai kitab suci, perasaan cemas ini sangatlah wajar dialami manusia. Namun, tenggelam dalam kesedihan dan meragukan kasih sayang Tuhan adalah sebuah kekeliruan besar. Penantian bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah ruang yang sengaja diciptakannya untuk menguji kesabaran kita. Di era kehidupan modern saat ini, kita terlalu terbiasa dengan segala sesuatu yang serba instan dan cepat. Tanpa disadari, pola pikir instan ini perlahan terbawa ke dalam ranah spiritual kita. Kita berharap doa-doa kita layaknya sebuah pesanan yang bisa langsung diwujudkan saat itu juga, tanpa penundaan. Namun menurut para guru spiritual terkemuka, Sang Pencipta tidak beroperasi dalam batasan ruang dan waktu manusia yang fana. Tuhan memiliki kalender semesta yang jauh lebih sempurna, bijaksana, dan sangat presisi dibandingkan hitungan hari yang kita pahami. Ada sebuah ungkapan bijak yang secara turun-temurun diajarkan, yang mengatakan bahwa penundaan dari Tuhan bukanlah sebuah penolakan mutlak. Bayangkan sebuah doa yang Anda panjatkan sebagai benih yang Anda tanam di dalam tanah yang subur. Jika Anda terus menggali tanah itu setiap hari hanya untuk melihat apakah benih tersebut sudah bertunas, Anda justru akan merusak proses pertumbuhannya. Sang Pencipta sedang membiarkan akar spiritual Anda tumbuh kuat ke dalam tanah kesabaran, sehingga ketika saatnya tiba, Anda tidak akan mudah tumbang oleh badai. Mari kita renungkan analogi sederhana tentang seorang anak kecil yang merengek meminta sebuah pisau yang tajam hanya karena melihat gagangnya yang berkilau dan menarik hati. Sebagai orang tua yang penuh cinta, tentu Anda tidak akan pernah memberikannya, bukan? Bukan karena Anda pelit, tetapi karena Anda tahu persis anak tersebut belum siap dan benda itu bisa melukainya parah. Menurut ajaran agama yang suci, demikian pula lah cara Tuhan melindungi hambanya. Terkadang kita merengek meminta sesuatu yang kita pikir baik, padahal Tuhan Maha mengetahui itu bisa menghancurkan kita. Waktu jeda antara doa yang dipanjatkan ke langit dan jawaban yang diturunkan ke bumi, sejatinya adalah waktu emas untuk memataskan diri. Tuhan ingin melihat seberapa pantas kita menerima anugerah yang jauh lebih besar dari apa yang kita minta saat ini. Apakah kita akan tetap berbuat baik dan menjaga iman ketika doa kita belum terjawab sama sekali? Atau kita justru berbalik arah dan terus mengeluh? Ujian penantian ini adalah proses pembentukan karakter, melatih keikhlasan hati yang terdalam, dan membersihkan niat kita agar sepenuhnya tertuju hanya kepada Sang Pencipta. Salah satu rahasia spiritual terbesar dari sebuah penundaan doa adalah semata-mata untuk menyelamatkan kita dari penyakit kesombongan hati. Coba bayangkan, jika setiap kali kita berdoa, Tuhan langsung mengabulkannya seketika itu juga tanpa syarat. Hati manusia sangatlah rapuh. Kita mungkin perlahan akan mulai merasa bahwa kita memiliki kendali penuh atas kehidupan semesta ini. Atau merasa bahwa ibadah kitalah yang memaksa Tuhan untuk mengabulkan segalanya. Dengan menunda jawabannya, Tuhan menyadarkan kita kembali akan kelemahan dasar dan keterbatasan absolut kita sebagai makhluk ciptaannya. Berdasarkan catatan sejarah panjang dan ayat-ayat kitab suci,
Para utusan Tuhan dan orang-orang suci terdahulu juga mengalami masa penantian yang luar biasa panjang. Ada yang harus menunggu hingga usia senja puluhan tahun hanya untuk dikaruniai seorang keturunan. Ada pula yang harus menahan penderitaan fisik dan fitnah kejam sebelum akhirnya diberikan kemenangan yang gilang gemilang. Mereka sama sekali tidak pernah berhenti berdoa dan tidak pernah kehilangan sedikit pun nyala harapan. Kisah-kisah mulia ini diabadikan sebagai kompas abadi bagi kita saat menghadapi kebuntuan jalan buntu dalam hidup. Seringkali, Tuhan dengan sengaja tidak memberikan persis apa yang kita minta pada saat itu juga. Karena Dia sedang merajut dan mempersiapkan apa yang benar-benar esensial dan kita butuhkan untuk masa depan. Kita meratap meminta sepotong perak. Namun diam-diam Tuhan sedang menempah emas murni bercahaya untuk kita. Masalah terbesarnya adalah kita seringkali terlampau terburu-buru dan lekas merasa kecewa ketika perak itu tak kunjung datang. Padahal, jika kita bersedia bersabar sedikit lebih lama lagi, kita akan melihat bahwa mahakarya rencana Tuhan jauh melampaui imajinasi terliar kita. Pernahkah Anda menyadari dengan sepenuh hati bahwa masa penantian justru seringkali membuat Anda jauh lebih intim dan sering berbincang dengan Tuhan? Di saat kita sangat menginginkan suatu hal, kita rela terbangun di keheningan sepertiga malam terakhir, meneteskan air mata, dan bersujud jauh lebih lama dari ibadah rutin kita biasanya. Menurut ajaran spiritual yang mendalam, Tuhan sangat mencintai rintihan syahdu dan suara hambanya yang memohon. Terkadang, Dia sengaja memperpanjang masa penantian semata-mata agar kita tidak berpaling dan menjauh dari dekapan rahmat-Nya yang tak terhingga. Penantian pada hakikatnya adalah sebuah saringan ujian ketat untuk membedakan secara jelas antara mereka yang menyembah Tuhan demi mendapatkan imbalan duniawi semata dan mereka yang benar-benar mengabdi murni karena dorongan cinta yang suci. Jika kita memutuskan untuk berhenti berbuat kebaikan hanya karena doa kita belum dikabulkan, itu menandakan secara nyata bahwa niat kita sedari awal masih berpusat pada kepentingan pribadi yang kerdil. Sang Pencipta ingin kita beribadah murni sebagai bentuk penghambaan dan ketundukan yang tulus tanpa batas, bagaimanapun kerasnya badai kondisi yang sedang kita lalui. Seiring berjalannya rentang waktu penantian yang merentang panjang, perlahan-lahan namun pasti, fokus utama dari doa-doa kita akan mulai mengalami transformasi yang indah. Awalnya, kita mungkin cenderung mendikte dan memaksa Tuhan untuk segera menuruti daftar keinginan ego kita. Namun, seiring bertumbuhnya kedewasaan spiritual di dalam dada, doa kita melembut, berubah menjadi permohonan agar diberikan kelapangan dada dan keikhlasan mutlak atas apapun ketetapannya. Perubahan sikap spiritual inilah yang sebenarnya menjadi esensi dari pendewasaan jiwa seorang manusia, di mana kita melepaskan kendali dan membiarkannya mengambil alih. Di tengah padang pasir masa penantian yang kering, adalah hal yang sangat krusial bagi kita untuk tetap memaksa diri membuka mata terhadap ribuan rintik berkah lain yang sudah dianugerahkan turun dari langit. Kita mungkin terlalu kaku berfokus menangisi satu pintu yang masih tertutup rapat, namun celakanya kita mengabaikan puluhan jendela nikmat lain yang telah terbuka lebar menyambut kita setiap harinya. Nikmat kesehatan bernafas, udara yang segar, fungsi panca indera, serta keluarga yang mencintai kita adalah anugerah tak ternilai. Membiasakan lidah dan hati bersyukur adalah kunci utama pembuka ridhonya. Konsep tawakal yang agung, atau sikap berserah diri secara penuh kepada kehendak Tuhan, setelah menguras keringat berusaha secara maksimal, adalah puncak tertinggi dari sebuah perjalanan doa. Ketika kita telah mengerahkan segala daya intelektual dan tenaga fisik kita, lalu dengan penuh senyuman menyerahkan hasil akhirnya kepada Sang Pemilik Alam, di titik magis itulah kita akan merasakan kebebasan batin yang luar biasa melimpah. Tidak ada lagi monster kecemasan yang merantai, tidak ada lagi bayangan kelam rasa takut gagal, karena kita sangat yakin keputusan dari langit adalah yang terindah. Coba amati sekuntum bunga teratai yang anggun. Ia tidak pernah terburu-buru untuk mekar menembus permukaan air sebelum waktunya benar-benar tiba.
Ia berproses dengan tekun dalam keheningan panjang di bawah air yang pekat berlumpur, sebelum akhirnya menjulang ke permukaan, memancarkan keindahan mahkota yang mempesona semua mata. Demikian juga dengan rumitnya garis waktu kehidupan manusia. Waktu yang telah diukir oleh Tuhan tidak pernah datang terlalu cepat mendahului takdir, dan tidak pernah terlambat walau hanya sepersekian detik pun. Rencananya selalu tiba tepat pada presisi terbaiknya. Lalu muncul pertanyaan besar. Bagaimana jika pada babak akhirnya, apa yang selalu kita doakan dengan berurai air mata itu tetap tidak pernah terwujud di dunia ini? Berdasarkan kebijaksanaan literatur agama yang mendalam, sebuah doa yang secara kasat mata tampak tertolak di dunia fana ini, sesungguhnya sedang disimpan rapat untuk dijadikan perisai tak kasat mata dari musibah mengerikan yang tidak kita ketahui, atau kelak akan diganti tunai dengan pahala yang berlipat-lipat ganda di dimensi kehidupan yang abadi. Tabir rahasia kebijaksanaan Tuhan selalu memiliki alasan keselamatan yang jauh melampaui nalar logis kita. Kita sebagai pengembara kehidupan harus perlahan mulai belajar mendidik hati untuk mencintai setiap detik proses pendakiannya, bukan hanya sekedar berfokus pada kilauan medali hasil akhirnya. Setiap rintangan terjal yang memaksa lutut kita bersujud memohon lebih keras, setiap tetes air mata hangat yang jatuh membasahi sajadah di kehening malam adalah goresan karya seni luar biasa yang sedang diukir Tuhan langsung pada kanvas jiwa kita. Jangan biarkan obsesi buta terhadap sebuah ambisi material membuat Anda melewatkan keindahan mutiara pelajaran hidup yang sedang dibisikkan Tuhan kepada Anda hari ini. Menjaga benteng prasangka baik yang kokoh atau husnuzon di dalam kalbu kepada Tuhan adalah salah satu fondasi paling fundamental dan terpenting dalam nafas beragama. Ketahuilah prinsip abadi ini, bahwa perlakuan Sang Pencipta selalu selaras dan sesuai dengan sejauh mana prasangka hambanya. Jika kita merawat taman keyakinan yang positif dan selalu menanamkan asa bahwa Tuhan merencanakan skenario kebaikan penutup untuk kita, maka kebaikan absolut itulah yang pasti akan terwujud. Teruslah bisikan kalimat penenang pada batin Anda yang lelah, bahwa Tuhan Maha Pengasih takkan menyia-nyiakan setetes pun keringat tawakal Anda. Terdapat sebuah janji ilahi luar biasa yang bahkan sengaja diulang-ulang penekanannya dalam kitab suci demi meyakinkan hati manusia yang gundah, yaitu bahwa sesungguhnya berdampingan bersama setiap kesulitan yang mencekik pasti akan selalu ada jalan kemudahan yang luas menyertai. Janji suci ini sama sekali bukanlah sekadar kiasan sastra penenang semata, melainkan sebuah kepastian hukum mutlak dari Yang Maha Kuasa. Rantai kesulitan dalam menunggu panjangnya jawaban doa hanyalah terowongan gelap fase sementara yang berfungsi khusus mengantarkan jiwa Anda menuju cahaya kelegaan hakiki yang tak tergantikan. Hantu kegelisahan kronis dalam batin kita seringkali bersumber murni dari beban ekspektasi kita sendiri yang terlalu kaku dan membatasi spektrum kehidupan. Kita telah lancang menyusun draft skenario sedemikian detail rupa dan tak sadar mendikte Tuhan untuk mematuhi naskah buatan kita. Lepaskanlah belenggu rantai ekspektasi yang menyesakan itu perlahan-lahan. Biarkan Tuhan mengambil alih sepenuhnya kursi sebagai sutradara paling brilian untuk menavigasi jalan cerita kehidupan Anda yang unik. Saat Anda membebaskan hati, Anda akan siap menerima ribuan kejutan mahakarya yang jauh lebih megah. Dan ketahuilah, pada suatu titik nadir yang pas, ketika Anda sudah 100% melupakan ambisi duniawi yang sempat menggebu-gebu membakar dada, ketika kompas hati Anda akhirnya sudah berada stabil pada titik puncak keikhlasan ridho yang paling sejati, barulah pertolongan ajaib itu diturunkan bergemuruh dari langit. Ia datang menghampiri dari celah arah yang sama sekali tidak pernah sanggup otak Anda duga sebelumnya. Dengan skema cara yang jauh lebih menakjubkan berkali lipat dari cetak biru yang Anda rencanakan. Pada momen magis penyadaran inilah, Anda akan tersungkur sujud dan mengakui keadilan sempurnanya. Jadi, khusus bagi Anda para jiwa pejuang yang saat ini masih terjebak di ruang tunggu fase kehidupan,
yang masih gigih memanjatkan untayan doa yang persis sama setiap malam dengan diiringi derai air mata hangat, tolong janganlah pernah berpikir untuk menyerah melangkah. Teruslah mengetuk dengan lembut pintu gerbang langit tak kasat mata dengan ketukan kesabaran yang paling indah dan elegan. Rapikan kembali barisan niat suci di dalam dada Anda, sempurnakan kembali setiap retakan langkah usaha keras Anda di lapangan, dan pasrahkan total lembar sisanya kepada Sang Pemilik hak prerogatif keputusan alam semesta. Sebagai kesimpulan penutup refleksi spiritual kita, camkanlah kuat-kuat bahwa penundaan berharga dari Sang Pencipta sama sekali bukanlah sebuah bentuk pengabaian yang dingin, apalagi sebuah penolakan yang menyakitkan, melainkan justru merupakan salah satu bukti autentik rasa cintanya yang paling maha agung untuk mendidik dan memataskan kelas diri kita. Semoga setiap tetes peluh perjuangan dan setiap getar doa yang Anda layangkan ke angkasa hari ini, kelak tumbuh menjadi benih pohon kebahagiaan rindang yang akan Anda panen raya tepat di waktu yang paling sempurna. Tetaplah berbaik sangka dengan senyuman.